Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Anjas dari tutorialkerja.com. Oke, kali ini kita akan bahas soal toko tak teman-teman. Jadi, kita akan coba untuk sharing pengalaman kita saat menggunakan toko tak untuk jualan online dengan sistem pembayaran COD. Nah, jadi ini adalah contoh platform yang sering banget kita pengen dan sering banget kita cari-cari. Caranya gimana sih supaya kita bisa jualan online dengan sistem pembayaran COD tanpa menggunakan marketplace? Nah, salah satunya kita bisa menggunakan toko tak, teman-teman. Oke, yuk langsung aja kita mulai teman-teman ya. Untuk platform toko tak ini bisa kita dapetin secara gratis ataupun kita bisa pakai yang berbayar. Nah, untuk paket yang berbayar, teman-teman bisa langsung aja menuju ke sini dan bisa lihat teman-temannya untuk harga paketnya. Di sini ada paket premium dan toko tak pro, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya teman-teman ya. Namun untuk teman-teman yang mungkin tokonya tuh masih kecil dan belum banyak modal yang digunakan ya. Nah, di sini bisa pakai yang gratis saja teman-teman karena kita udah bisa memanage lebih dari satu toko. Jadi kita bisa memanage 3 toko, kemudian kita juga bisa mengupload produk itu sudah tidak terbatas, walaupun gratis tetapi tidak terbatas. Mantap banget teman-teman ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan staff toko. Jadi ini udah support staff toko juga 5 plus 20. Ini saya kurang tahu maksudnya apa, 5 plus 20. Kemudian ini juga udah support metode pembayaran kayak GoPay, Alfamart, Indomart, kemudian juga OVO lagi sih, virtual account ya teman-teman, udah support banget. Oke, jadi untuk gratis pun ini juga udah bagus ya, udah support Facebook Pixel, Search Engine Automation atau SEO, gratis notifikasi SMS, kemudian cloud hosting dan maintenance. Ini udah oke banget. Walaupun gratis, ini udah cukup untuk memenuhi kebutuhan toko online kita. Nah, sekarang kita akan bahas soal pengalaman ya. Jadi kalau bahas soal pengalaman, yang jelas itu ada yang namanya kekurangan dan juga kelebihan. Nah, ketika saya menggunakan platform Klaviyo, itu banyak sekali hal-hal yang banyak saya alami, dan berikut ini adalah kekurangan dan kelebihan ketika menggunakan platform dari Klaviyo, teman-teman. Oke, kita mulai dari kelebihan ya. Kelebihan yang ada di Klaviyo, maaf ya teman-teman. Toko tak ya teman-teman, maaf dari tadi mungkin disebutnya Klaviyo, toko tak maksud saya. Oke, kita akan bahas soal kelebihan dari toko tak. Nah, pertama yang paling jelas banget ketika kita menggunakan toko tak adalah udah support dengan COD, kemudian juga tampilannya itu udah responsif, udah enak ya teman-temannya. Nah, berikutnya ini adalah kelebihan yang paling toko online cari. Apakah itu? Pembayaran COD itu sangat cepat. Ya, jadi misalkan gini, ada barang yang udah diterima pembeli di hari ini, maka hasil penjualan tersebut bisa kita cairkan di hari berikutnya. Cepat banget bukan teman-teman? Bayangkan kalau kita harus bergabung dengan ekspedisinya langsung, itu rata-rata 1 minggu sekali baru dibayar. Ataupun kita gabung menggunakan Klaviyo, itu juga sama, satu minggu satu kali baru dibayar. Nah, untuk di toko truk, hasil penjualan hari ini bisa kita cairkan di hari berikutnya. Jadi untuk modal yang terbatas, ini sangat cocok banget. Ini sangat cocok karena hasil penjualan itu bisa langsung kita gunakan untuk memutarkan barang lagi. Jadi lebih cepat, itu lebih baik. Nah, itu contoh mungkin yang mulai terbatas ini toko tak udah pilihan paling terbaik teman-teman untuk di toko tak. Oke, berikutnya untuk kelebihan yang ada di toko tak itu kita udah bisa support yang namanya diskon ya. Jadi ketika mungkin nanti pas ada penjualan itu ada selisih gimana gitu, atau kita ingin mendiskon ke pelanggan kita. Nah, di situ kita bisa langsung ngasih order diskon di situ, teman-teman. Saat order dibuat, kita bisa langsung ngasih diskonnya. Oke. Kita bisa klik di sini buat order. Nah, di sini teman-teman kita bisa menambahkan diskon khusus. Tuh, kita bisa tambahkan di sini. Oke, untuk berikutnya di sini untuk di toko tak yang kekurangannya, kalau menurut saya itu di toko tak kekurangan statistik aja teman-teman ya. Kalau menurut saya kurang statistik aja, kurang begitu lengkap. Mungkin ini bisa ditambahkan ke depannya. Oke, saya akan coba untuk tunjukin statistik di sini teman-teman.
Jadi statistik itu cukup penting karena ini nanti akan mencangkup apa namanya, kayak apa sih namanya ya teman-teman ya, supaya kita tuh bisa ngelihat apa sih yang penjualan yang terbanyak, kemudian kita bisa ngelihat seberapa banyak keuntungan kita hari ini, minggu ini ataupun bulan lalu. Nah, itu belum ada statistik lengkap di Cloudeo. Kalau yang saya cari di sini tuh belum ada. Mungkin ini seharusnya di tampilan seperti ini, maksud saya temannya, bukan di laporan di bawah di sini, tetapi di tampilan. Mungkin bisa ditampilkan di dashboard di home di sini, biar kita tuh lebih enak melihatnya ya. Jadi kayak saldo kita itu ada berapa? Kalau saldo sih jelas di sini udah ada yang di apa namanya, di saldo EPay ini udah ada di sini. Cuman hanya statistik yang lebih lengkap kayak produk apa saja yang misalnya paling banyak dibeli, kemudian juga kategori apa saja yang paling banyak terjual, dan juga seberapa banyak pengunjung yang datang pada hari itu mengunjungi apa saja. Nah, oh iya, tadi saya lupa bahas soal kelebihan satunya lagi ya teman-teman. Untuk di Tokotak itu udah support namanya Facebook Pixel. Jadi kalau kita nanti share-nya itu langsung ke websitenya, kita bisa tahu apa saja yang apa namanya pembeli lakukan di toko kita. Itu nanti bisa pakai Facebook Pixel dan tidak akan kita bahas di kali ini. Oke, untuk kurang lebih secara keseluruhan di Tokotak itu ini adalah yang paling saya rekomendasikan teman-teman ya. Oh iya, saya mohon maaf teman. Ada satu lagi yang saya lupa, kelebihan dari Tokotak di sini udah ada fitur dropship juga teman-teman ya. Fitur dropship dan juga untuk pencairan dana itu cepat banget. Jadi otomatis ketika kita mau transfer itu langsung masuk beberapa detik kemudian. So, untuk Tokotak ini adalah pilihan terbaik buat toko online yang ingin memanage tokonya untuk menggunakan fitur pembayaran COD, dan semuanya secara keseluruhan overall dari Tokotak ini udah support, udah rekomendasi banget. Kalau yang saya bandingin dengan Revert dan juga Cloudeo, Tokotak adalah nomor satu. Oke, jadi ini mungkin pembahasan kita kali ini pengalaman ketika menggunakan Cloudeo, kelebihan dan kekurangannya. Untuk secara keseluruhan, misalnya kayak customer service dan juga ketika ada orderan masalah, itu biasa. Jadi kadang ada yang cepat ditanggapin, kadang ada yang enggak. Karena itu adalah sifatnya kan langsung ke apa namanya, manusianya, komunikasinya CS-nya atau namanya customer service-nya, dan itu kan kadang ada yang banyak, kadang yang sedikit. Jadi kalau menurut saya untuk fitur di situ kurang kurang apa namanya, kurang nggak perlu untuk terlalu diperhatikan, walaupun itu juga sebenarnya cukup penting. Oke, jadi ini teman-teman untuk pembahasan kita kali ini tentang apa namanya pengalaman ketika menggunakan Tokotak sebagai memanage toko online kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Anjas dari tutorialkerja.com. See you next time. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.